Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Hunter x Hunter part yang keempat, di mana melanjutkan keseruan dari jalannya perang suksesi yang sedang terjadi di kapal Black Whale. Kurapika kini hanya memiliki satu tujuan, menemukan serangga yang cukup kecil agar bisa dijadikan mata-mata tanpa menimbulkan kecurigaan. Bersama Ratu Oito, Bill, dan Shimano, mereka mulai menyisir seluruh ruangan Pangeran Wubble. Mereka mencari setiap sudut, berharap menemukan serangga yang bisa dikendalikan. Namun waktu mereka sangat terbatas. Kurapika mengetahui bahwa utusan dari Pangeran Tubepa akan segera tiba. Jika tamu itu datang lebih dulu, rencana penyelidikan mereka harus dihentikan. Di sisi lain, para penjaga yang melihat tingkah Kurapika mulai merasa bingung. Sakata teringat bahwa Nen memang memungkinkan seseorang melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Namun karena mereka sama sekali tidak menemukan apapun, ia mulai curiga bahwa pencarian itu hanyalah sandiwara untuk mengalihkan perhatian mereka. Kecurigaan itu belum sempat berkembang ketika Maor akhirnya tiba di ruangan Kurapika. Kurapika pun segera meminta Bill membukakan pintu dan mengundangnya masuk. Karena seluruh penjaga dari berbagai pihak telah berkumpul, Kurapika memutuskan inilah saat yang tepat untuk memenuhi janjinya. Ia akan menjelaskan rahasia Nen kepada semua orang sekaligus. Sebelum memulai, Kurapika sengaja meminta Bill tetap menjaga Wubble dan Oito. Bill langsung menyadari maksud sebenarnya. Kurapika sengaja memilih ruangan yang letaknya paling jauh agar Bill dan Shimano tetap memiliki kesempatan melanjutkan pencarian serangga tanpa menarik perhatian. Namun rencana itu langsung mendapatkan hambatan. Baby Maina menegaskan bahwa Ratu Oito dan Pangeran Wubble juga harus ikut menghadiri penjelasan tersebut. Sebagai penjaga resmi sang pangeran, ia tidak akan membiarkan mereka terpisah. Kurapika menerima permintaan itu tanpa protes. Ia kemudian mengajak Oito berpindah ke kamar tidur. Secara diam-diam, Bill memahami bahwa kini dirinya dan Shimano harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari serangga selagi semua perhatian tertuju kepada Kurapika. Saat Baby Maina mempertanyakan mengapa lokasi pertemuan terus berpindah-pindah, Kurapika segera memberikan alasan yang terdengar masuk akal. Ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan oleh Ratu Oito setelah berbagai kematian mengerikan yang sebelumnya terjadi di ruang tamu. Maor menganggap alasan tersebut wajar, sehingga Baby Maina akhirnya menghentikan protesnya. Setelah semua duduk, Kurapika mulai membuka rahasia terbesar di kapal Black Whale. Ia menjelaskan bahwa seluruh Pangeran Kakin memperoleh Guardian Spirit Beast melalui upacara Guci Suci. Makhluk Nen tersebut lahir dari aura masing-masing pangeran. Bentuk dan sifatnya berbeda-beda karena mencerminkan kepribadian pemiliknya. Tugas utama mereka adalah melindungi sang pangeran, meskipun perlindungan itu tidak selalu diwujudkan dengan cara yang sama. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba Ratu Oito melihat sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Seekor kecoa merayap di dinding. Tatapan Oito langsung terpaku pada serangga itu. Kurapika pun segera menyadari keberadaannya. Reaksi mereka yang terlalu fokus membuat seluruh orang di ruangan ikut memandang ke arah kecoa tersebut. Meski sama sekali tidak mengerti mengapa seekor serangga bisa begitu menarik perhatian mereka. Menyadari semua mata kini mengarah ke sana, Oito segera berpura-pura jijik dan meminta agar kecoa itu segera disingkirkan. Namun justru inilah kesempatan yang selama ini mereka tunggu. Masalahnya, kemampuan Little Eye harus diaktifkan tanpa membuat siapapun menyadari bahwa Oito adalah penggunanya, terutama Baby Maina yang sangat waspada. Kurapika segera memanggil Bill dan Shimano masuk ke ruangan. Tanpa menjelaskan rencana sebenarnya, ia meminta Bill menangkap kecoa tersebut menggunakan Nen sambil mengatakan bahwa tindakan itu akan menjadi demonstrasi kekuatan Nen kepada semua orang. Bill sempat kebingungan, namun sesaat kemudian ia mulai memahami maksud dari Kurapika.
Sementara semua orang mengira Bill sedang menggunakan Nen, sebenarnya Oito diam-diam mengaktifkan Little Eye. Hanya Kurapika dan Ratu Oito yang dapat melihat kemunculan Steel Dolphin. Ketika Bill berpura-pura menembakkan aura ke arah kecoa itu, Steel Dolphin memberitahu Oito bahwa kemampuan Little Eye telah berhasil terhubung. Mulai saat itu, ia dapat mengendalikan kecoa tersebut sesuka hatinya. Sementara itu, orang-orang lain hanya melihat seekor kecoa yang diam tak bergerak. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah Kurapika dan Bill sedang berpura-pura. Melihat situasi itu, Oito kemudian meminta izin untuk beristirahat. Permintaan sederhana tersebut ternyata merupakan bagian dari rencana Kurapika. Dengan Oito berada di tempat lain, tidak seorang pun akan menduga bahwa dialah yang sebenarnya mengendalikan kecoa tersebut. Kurapika lalu meminta Bill membuat kecoa bergerak mengikuti pola tertentu. Di mata semua orang, Bill terlihat mampu mengendalikan serangga itu dengan presisi luar biasa hanya melalui kekuatan Nen. Demonstrasi tersebut langsung membuat seluruh penjaga terdiam. Kini tidak ada lagi yang meragukan bahwa Nen benar-benar ada. Memanfaatkan perhatian semua orang, Kurapika melanjutkan penjelasannya mengenai dasar-dasar dari Nen. Setelah selesai, ia bahkan meminta Baby Maina menambahkan penjelasan bila ada kekurangan. Baby Maina mengaku bahwa penjelasan Kurapika sudah cukup akurat. Namun ia tahu pertanyaan terbesar semua orang bukan lagi apakah Nen itu nyata, melainkan seberapa cepat mereka dapat mempelajarinya. Kurapika menjawab bahwa dalam waktu sekitar 2 minggu, mereka sudah dapat menguasai dasar-dasar Nen sehingga tidak lagi menjadi sasaran empuk bagi pengguna Nen lainnya. Mendengar hal itu, Slaka bertanya, apakah Kurapika benar-benar bersedia mengajari semua penjaga? Kurapika menjawab bahwa ia bersedia, tetapi dengan satu syarat. Semua pangeran harus diberitahu mengenai pelatihan tersebut. Jika mereka ingin mengirimkan para penjaganya untuk belajar Nen, Kurapika akan menerima semuanya. Baby Maina langsung memahami tujuan sebenarnya. Kurapika sedang berusaha menciptakan keseimbangan kekuatan di antara seluruh pihak. Dengan semakin banyak orang memahami Nen, tidak ada satu kubu pun yang bisa memperoleh keunggulan mutlak. Situasi seperti itu akan mempersulit siapapun untuk bergerak secara terbuka. Baby Maina menyadari bahwa Kurapika jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Di saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa Bill melepaskan kecoa itu melalui ventilasi udara. Seketika Baby Maina menyimpulkan kemungkinan lain. Jika serangga yang telah dikendalikan Nen dapat dilepaskan kembali, berarti makhluk kecil seperti itu bisa dipakai sebagai alat pengintai yang hampir mustahil disadari. Kini target berikutnya bagi Baby Maina berubah. Ia bertekad mencari tahu kemampuan Nen milik Kurapika yang sebenarnya. Sementara itu Kurapika merasakan sesuatu yang membuatnya kembali waspada. Baby Maina diam-diam sedang menggunakan N untuk menyelimuti seluruh area tempat tinggal Pangeran Wubble. Kurapika khawatir Baby Maina akhirnya akan menyadari bahwa Bill bukanlah orang yang benar-benar mengendalikan kecoa tersebut. Jika itu terjadi, identitas Oito sebagai pengguna kemampuan itu bisa terbongkar. Di sisi lain, kecoa itu telah bergerak bebas menyusuri saluran ventilasi kapal. Melalui Little Eye, Oito mengarahkannya menuju kamar Pangeran Marayam. Tujuannya sederhana, tapi sangat penting. Ia ingin memastikan seperti apa Guardian Spirit Beast milik Marayam, sekaligus memetakan posisi para penjaga dan pelayan di dalam kamar Marayam. Sesampainya di sana, pandangan Oito akhirnya menembus ruangan tersebut. Ia melihat Marayam, sang ibu, seorang penjaga, dan di belakang sang pangeran berdiri seekor Guardian Spirit Beast raksasa berbentuk naga yang terus mengawasinya dalam diam. Kemampuan Little Eye akhirnya mulai menunjukkan nilai sebenarnya.
Melalui seekor kecoa yang bergerak diam-diam di dalam saluran ventilasi kapal Black Whale, Ratu Oito kini dapat mengintai ruangan para pangeran lain tanpa diketahui siapapun. Setiap informasi yang diperoleh langsung ia catat dengan cara khusus agar tidak bisa dibaca oleh Baby Maina yang terus menggunakan N untuk mengawasi seluruh ruangan. Sementara itu, Kurapika mulai merasakan dampak dari keputusan yang baru saja ia ambil. Untuk mempertahankan kemampuan Emperor Time, ia telah menggunakannya jauh lebih lama daripada biasanya. Meskipun masih berusaha terlihat tenang di depan semua orang, sebenarnya tubuhnya mulai berada di ambang batas. Di sisi lain, kecoa pengintai itu terus bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Saat memasuki kamar Pangeran Momoze, Oito justru menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Seseorang sedang membekap Momoze hingga tak bisa bernapas. Tanpa membuang waktu, Oito langsung memberitahu Kurapika tentang apa yang sedang terjadi. Kurapika segera meminta Bill dan Baby Maina menghubungi operator yang bertugas di kamar Momoze agar seseorang bisa datang menyelamatkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika bantuan tiba, Pangeran Momoze telah meninggal akibat kehabisan nafas. Bill kemudian mengungkapkan fakta yang membuat kasus ini semakin rumit. Saat pembunuhan berlangsung, keenam penjaga Momoze justru berada di luar kamar. Artinya, pelaku berhasil membunuh sang pangeran tanpa terlihat oleh satupun penjaga yang seharusnya melindunginya. Kabar kematian itu langsung mengguncang seluruh kapal Black Whale. Ratu Sevanti, ibu dari Momoze, segera menuntut agar keenam penjaga putrinya dihukum mati. Baginya, mereka pasti terlibat atau setidaknya telah gagal menjalankan tugas mereka. Di tengah pembahasan itu, Sakata mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal pikirannya. Jika setiap pangeran memiliki Guardian Spirit Beast yang bertugas melindungi mereka, mengapa makhluk itu sama sekali tidak menyelamatkan Momoze? Kurapika kemudian memberikan penjelasan. Hari itu, Momoze masuk ke kamar lebih awal dari biasanya. Kemungkinan besar ia berada dalam kondisi sangat lelah. Karena Guardian Spirit Beast memperoleh energi langsung dari aura pemiliknya, besar kemungkinan makhluk tersebut sedang menghabiskan sebagian besar aura Momoze untuk menjalankan kemampuan tertentu. Akibatnya, Momoze menjadi jauh lebih lemah pada saat pembunuh melancarkan aksinya. Dengan kata lain, Guardian Spirit Beast tidak selalu mampu memberikan perlindungan mutlak kepada pemiliknya. Baby Maina kemudian menoleh kepada Ratu Oito. Ia mempertanyakan mengapa Oito mengambil tindakan yang menurutnya tidak rasional. Dengan mengungkap keadaan Momoze, Oito sebenarnya hanya membuka informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun jawaban Ratu Oito membuat semua orang terdiam. Walaupun perang suksesi ini adalah pertarungan hidup dan mati, ia tetap tidak bisa mengabaikan penderitaan seorang anak yang sedang dibunuh di hadapannya. Baginya, Momoze bukan hanya seorang pesaing, ia juga seorang putri yang memiliki seorang ibu. Mendengar jawaban itu, Baby Maina memilih meninggalkan ruangan dan menghentikan penguasaan N yang sejak tadi memenuhi kamar dari Wubble. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Oito. Ia kembali mengendalikan kecoa pengintai untuk melanjutkan penyelidikan ke ruangan para pangeran lainnya. Tak lama kemudian, Bill kembali setelah menerima beberapa panggilan penting. Ia melaporkan bahwa 10 pangeran telah setuju mengirimkan pengawal mereka untuk mengikuti pelatihan Nen yang akan diadakan oleh Kurapika. Namun Bill juga memahami maksud sebenarnya. Para penjaga itu bukan hanya datang untuk belajar, sebagian besar kemungkinan juga akan bertugas mengawasi setiap gerakan Kurapika dan Bill. Di sisi lain, para hunter yang terlibat dalam perang suksesi juga telah menyepakati rencana pelatihan Nen selama 2 minggu. Konsekuensinya, kamar Pangeran Wubble sebentar lagi akan dipenuhi puluhan penjaga dari berbagai kubu. Situasi yang memang diinginkan Kurapika demi menciptakan keseimbangan kekuatan, tetapi sekaligus membuat pengawasan terhadap dirinya menjadi jauh lebih berat. Di tengah pembicaraan itu, tubuh Kurapika akhirnya tidak sanggup bertahan lagi.
Tanpa peringatan, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan roboh di tempat. Bill langsung terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa penggunaan Emperor Time dalam waktu yang terlalu lama benar-benar menguras kondisi Kurapika. Sementara itu di tempat lain, Hanzo masih terus menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai penjaga Momose, ia merasa telah gagal menjalankan tugas paling mendasar, yaitu melindungi sang pangeran. Biskuit berusaha menenangkannya, namun Hanzo mulai menyusun kembali seluruh kejadian secara logis. Ia menduga pelaku menggunakan sebuah klon untuk melakukan pembunuhan. Jika keenam penjaga Momose sekarang langsung ditangkap, justru hal itu bisa membersihkan nama mereka apabila nanti terjadi pembunuhan berikutnya. Biskuit kemudian melanjutkan analisis dari Hanzo. Mengendalikan klon dalam kondisi seperti itu tentu membutuhkan konsentrasi penuh. Artinya, pelaku kemungkinan besar adalah seseorang yang sedang tidak bertugas saat pembunuhan itu terjadi, sehingga dapat memusatkan seluruh perhatiannya kepada klon tersebut. Hanzo pun bertekad menemukan sang pelaku yang sebenarnya. Apapun resikonya, ia bersumpah akan membalas kematian Momose. Sementara itu, di ruangan Pangeran Seridnitz, perkembangan lain mulai terjadi. Seridnitz baru saja menerima informasi dari Zhang Lei bahwa Nen dapat dipelajari hanya dalam waktu 2 minggu. Ia segera mempertanyakan hal itu kepada Theta. Dengan tatapan penuh tekanan, ia memaksa Theta mengatakan apakah informasi tersebut benar. Theta menjawab dengan sangat hati-hati. Menurutnya, memang ada metode yang memungkinkan seseorang mempelajari Nen dalam waktu sesingkat itu. Namun cara tersebut sangatlah berbahaya. Karena itulah ia tetap bersikeras bahwa metode pelatihannya sendiri adalah pilihan yang paling aman. Saat Theta mengucapkan kalimat itu, Guardian Spirit Beast milik Seridnitz perlahan mendekatinya. Makhluk mengerikan itu berdiri begitu dekat, seolah mampu merasakan kebohongan sekecil apapun. Theta tetap menegaskan bahwa dirinya berkata jujur, namun sesaat kemudian, darah tiba-tiba memercik ke lantai, meninggalkan misteri tentang siapa yang sebenarnya terluka di hadapan Pangeran Seridnitz. Malam pertama di atas kapal Black Whale akhirnya berlalu. 18 jam telah berlalu sejak kapal meninggalkan daratan. Sementara perang suksesi terus berlangsung tanpa seorang pun benar-benar mengetahui siapa lawan yang sebenarnya. Di kamar Pangeran Wubel, Kurapika akhirnya membuka matanya. Bill yang sejak tadi menjaganya langsung menghela nafas lega. Selama Kurapika tidak sadarkan diri, ia bahkan sempat mempertimbangkan memanggil dokter. Namun tindakan itu terlalu beresiko karena bisa memunculkan pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Begitu sadar, Kurapika langsung berusaha bangkit dan menanyakan waktu. Bill segera menenangkannya. Ia sengaja merahasiakan kejadian itu dari semua orang. Tidak ada seorang pun di luar kelompok mereka yang mengetahui bahwa Kurapika sempat pingsan. Namun ketika Bill mengatakan bahwa Kurapika telah tidak sadarkan diri selama sekitar 9 jam, ekspresi Kurapika langsung berubah. Ia sama sekali tidak menyangka dampaknya akan separah itu. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah keadaan Ratu Oito. Bill kemudian menjelaskan bahwa Oito juga kehilangan kesadaran hampir pada waktu yang sama. Saat Kurapika menoleh ke arah tempat tidur, ia melihat Oito masih beristirahat dengan Shimano yang menjaganya. Namun ada satu hal yang membuatnya langsung waspada. Steel Dolphin ternyata masih aktif. Saat itu juga Kurapika menyadari sesuatu yang mengerikan. Artinya, Emperor Time tidak berhenti bekerja meskipun dirinya pingsan. Kemampuan itu telah aktif selama sekitar 12 jam. Bill mulai memahami pola yang selama ini tidak pernah dijelaskan oleh Kurapika. Ia melihat Kurapika selalu memaksakan diri melewati batas tubuhnya sendiri. Bahkan orang yang menerima kemampuan melalui Steel Dolphin ikut menerima dampaknya ketika Kurapika tumbang. Di dalam pikirannya, Kurapika mulai mencoba menghitung batas sebenarnya dari Emperor Time. Mungkin batas aman kemampuan itu hanya sekitar 3 jam saja.
Jika dipaksa melewati batas tersebut, tubuhnya akan memaksanya tidak sadar selama 3 kali lebih lama. Namun ia juga mempertimbangkan kemungkinan lain. Bisa jadi, batas waktunya berbeda-beda tergantung kemampuan yang sedang dipinjam melalui stealth dolphin. Satu-satunya tanda yang berhasil ia kenali hanyalah detak jantung yang mulai meningkat drastis sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Kurapika kemudian mendekati Ratu Oito. Begitu bangun, Oito langsung bersiap melanjutkan misi pengintaian dan bertanya apakah ia harus kembali memeriksa area Pangeran Momoze. Namun kali ini Kurapika menghentikannya. Ia mengakui bahwa dirinya telah meremehkan beban dari Emperor Time. Kemampuan itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada perkiraannya. Karena itu, ia memutuskan mengubah prioritas penyelidikan. Target berikutnya bukan lagi pangeran lain secara berurutan. Mereka akan langsung menyelidiki Pangeran Seridnitz. Oito memperhatikan wajah Kurapika yang masih pucat. Ia bertanya apakah Kurapika benar-benar baik-baik saja. Kurapika tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya meminta satu hal. Begitu nanti ia memberi tanda, Oito harus segera memerintahkan Stealth Dolphin untuk menonaktifkan kemampuannya tanpa ragu. Namun Oito tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang terkejut. Apakah keputusan menyelidiki Seridnitz lebih dulu sebenarnya demi kepentingan pribadi Kurapika? Suasana ruangan langsung menjadi hening. Kurapika tidak tersinggung. Ia justru menjelaskan alasan strategis di balik keputusannya. Benjamin harus segera menjadi target terakhir karena hampir seluruh tentaranya kemungkinan sudah menguasai Nen. Pasukan Camilla juga patut dicurigai, apalagi sang pangeran bahkan tidak mengirim siapapun untuk mengikuti pelatihan Nen. Kurapika juga menduga Camilla telah memiliki kemampuan pengintaian sendiri. Fakta bahwa ia hanya mengirim Slaka sudah cukup menunjukkan betapa percaya dirinya terhadap sistem yang ia miliki. Shimano membenarkan dugaan tersebut. Menurutnya, Camilla memang mengendalikan seluruh bawahannya dengan sangat ketat. Hampir tidak ada seorang pun yang berani membantahnya selain raja sendiri. Kurapika kemudian menambahkan satu alasan terakhir. Mereka sudah memiliki jalur komunikasi dengan Zhang Lei. Sebaliknya, mereka sama sekali tidak mengetahui tentang situasi di kubu Seridnitz. Karena itulah, informasi tentang pangeran keempat menjadi prioritas utama. Oito masih tampak ragu. Melihat itu, Kurapika perlahan berlutut di hadapannya. Dengan sungguh-sungguh ia mengatakan bahwa seluruh tindakannya hanya untuk bertujuan melindungi Oito dan Pangeran Wubel. Ia meminta Oito untuk mempercayainya. Di tengah percakapan itu, Shimano tiba-tiba memanggil mereka. Pangeran Wubel yang masih bayi sedang mengulurkan tangannya ke arah Kurapika, seolah ingin memanggilnya. Kurapika menyentuh tangan kecil itu dengan lembut. Wubel tampak tersenyum bahagia. Momen singkat tersebut kembali mengingatkan Kurapika alasan mengapa ia terus mempertaruhkan nyawanya. Tak lama kemudian Oito kembali mengendalikan kecoa melalui kekuatan Little Eye. Kali ini ia mengarahkan serangga itu menuju kamar Seridnitz melalui saluran ventilasi. Dengan sangat hati-hati ia memastikan kecoa itu tidak tersesat. Ia tidak ingin membuat Kurapika harus mempertahankan Emperor Time lebih lama lagi. Namun ketika kecoa itu berbelok di salah satu sudut ventilasi, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dari kegelapan, wajah-wajah perempuan bermunculan dan membuka mulut mereka lebar-lebar. Itu adalah Guardian Spirit Beast milik Seridnitz. Kemunculannya begitu mendadak hingga Oito menjerit ketakutan. Teriakan itu membuat seluruh penjaga bergegas memasuki kamar. Kurapika segera menenangkan keadaan. Ia mengatakan bahwa Oito hanya mengalami mimpi buruk dan meminta semua orang kembali ke pos mereka masing-masing. Setelah ruangan kembali sepi, Oito menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat. Ia yakin kecoa tadi telah dimakan oleh Guardian Spirit Beast. Beberapa saat kemudian, Stealth Dolphin mengonfirmasi dugaan tersebut. Little Eye telah dinonaktifkan. Kurapika pun segera memerintahkan Oito menghentikan kemampuan itu sepenuhnya.
kini ia memahami satu fakta penting. Guardian Spirit Beast milik Serit Needs ternyata mengawasi saluran ventilasi sebagai bagian dari sistem pertahanannya. Artinya, jalur yang mereka kira aman ternyata sudah dijaga sejak awal. Kurapika hanya bisa menyesali kenyataan itu. 9 jam penggunaan Emperor Time berakhir tanpa menghasilkan informasi apapun. Belum selesai berpikir, rasa sakit luar biasa tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Kurapika sempat berharap berbagai batasan yang ia tetapkan kepada Emperor Time dapat mengurangi efek sampingnya, namun kenyataannya tidak berubah. Kemampuan itu tetap menjadi pedang bermata dua yang perlahan menggerogoti dirinya sendiri. Melihat kondisi dari Kurapika, Oito segera menghampirinya. Ia meminta maaf karena sempat meragukan niat Kurapika. Sebaliknya Kurapika justru berterima kasih karena Oito bersedia mengambil resiko besar demi membantu penyelidikan. Setelah terdiam beberapa saat, Oito kemudian mengutarakan keinginannya. Ia ingin belajar Nen agar bisa melindungi dirinya sendiri dan Wubel. Namun jawaban Kurapika justru membuatnya bingung. Kurapika meminta maaf. Lalu ia menjelaskan bahwa kemampuan Steel Dolphin membangkitkan Nen seseorang secara paksa ketika meminjamkan kemampuan kepadanya. Dengan kata lain, Ratu Oito sebenarnya sudah menjadi pengguna Nen. Keesokan paginya tepat pukul 9, hari kedua pelayaran resmi dimulai. Kamar Pangeran Wubel kini dipenuhi para penjaga dan pelayan yang dikirim hampir seluruh pangeran untuk mengikuti kelas Nen yang dijanjikan oleh Kurapika. Namun setiap orang datang dengan tujuan yang berbeda. Ada yang benar-benar ingin mempelajari Nen demi bertahan hidup, ada yang diperintahkan memata-matai Kurapika, dan ada pula yang diam-diam ditugaskan merekrut Kurapika ke pihak mereka. Dari kubu Ratu Sevanti, Belerainte diperintahkan memastikan Kurapika tidak mengajarkan informasi yang keliru. Sementara Barigen mendapat kesempatan menggantikan Verge untuk mempelajari Nen. Dua pelayan Fugetsu bahkan masih bingung mengapa mereka dipilih untuk mengikuti kelas tersebut. Sebaliknya, dua pelayan Kaco justru senang karena untuk sementara dapat menjauh dari majikan mereka. Dari kubu Hulkenberg, dua pengawal datang dengan misi khusus. Mereka diminta memahami Guardian Spirit Beast sambil memperhatikan tanda berbentuk bulu yang kini muncul di tangan mereka. Sebuah tanda yang mereka yakini berasal dari kemampuan Nen milik Hulkenberg. Perwakilan Sale-Sale menyadari pentingnya misi ini. Utusan Pangeran Luzurus menikmati kesempatan bertukar informasi dengan penjaga dari kubu lain, tetapi tetap curiga bahwa seluruh kelas ini mungkin hanyalah bagian dari permainan Kurapika. Sementara itu, Maor dan Longhi dari kubu Tubepa mulai menyusun rencana untuk merekrut Kurapika berserta seluruh kubu Wubel secara diam-diam melalui surat rahasia. Di sisi lain, ancaman terbesar datang dari kubu Pangeran Serit Needs. Miu Han menerima perintah yang mengerikan. Apabila dalam 2 minggu mereka gagal menguasai Nen, mereka harus membunuh semua orang yang terlibat. Meski begitu, Dan Jin mengingatkannya bahwa ia tidak bisa sengaja gagal belajar hanya demi menjalankan perintah tersebut. Sementara itu, utusan Zhang Le mendapat instruksi berbeda. Kurapika dianggap sebagai pemain kunci dalam perang suksesi. Karena itu, siapapun yang berusaha mendekatinya harus diawasi dengan seksama, terutama orang-orang dari kubu pangeran pertama, keempat, dan yang kelima. Dan tanpa disadari siapapun, kelas Nen pertama di kapal Black Whale bukan hanya menjadi tempat belajar, melainkan medan pertempuran baru. Tempat puluhan mata-mata dari berbagai kubu kini berkumpul di ruangan yang sama. Hari kedua pelayaran akhirnya memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Sesuai janjinya, Kurapika mulai membuka kelas Nen pertama di kapal Black Whale. Seluruh penjaga dan pelayan dari berbagai kubu pangeran berkumpul di kamar Pangeran Wubel. Di balik kedok sebuah kelas, setiap orang sebenarnya membawa misi masing-masing. Namun tidak seorang pun menyadari, di dalam ruangan itu seorang pembunuh juga telah ikut hadir.
Kurapika sengaja mengadakan kelas di kamar utama tepat di depan tempat Ratu Oito dan Pangeran Wubel berada. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Dengan begitu ia bisa tetap mengawasi mereka sambil mengajar para peserta. Sebelum pelajaran dimulai, Kurapika menempelkan seutas garis putih di lantai. Ia kemudian memberi peringatan dengan nada yang sangat serius. Tidak seorang pun boleh melewati garis tersebut. Siapapun yang melanggarnya bisa langsung dikeluarkan dari kelas. Bahkan jika diperlukan, Kurapika tidak akan ragu menggunakan kekuatan yang mematikan. Di mata para peserta, itu hanyalah aturan keamanan. Namun di sudut ruangan, Silent Majority diam-diam berdiri mengawasi semuanya. Silent Majority adalah Nen Beast atau kemampuan Nen berbentuk boneka hitam. Dan pengguna Silent Majority ini adalah seorang pembunuh bayaran di atas kapal Black Whale yang identitasnya masih misterius. Hanya penggunanya saja dan Lowberry yang saat itu sedang menjadi media kutukan yang dapat melihat wujud boneka Nen tersebut. Penggunanya sendiri merasa tenang. Menurutnya, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mengambil resiko dikeluarkan dari kelas Nen yang begitu penting. Tetapi tepat saat itu juga, seseorang sengaja melanggar aturan. Orang itu adalah Myuhan, penjaga dari Pangeran Seritnitz. Dengan santai melangkah melewati garis putih yang dibuat oleh Kurapika. Ia melakukannya bukan karena tidak sengaja, melainkan semata-mata untuk memancing emosi dari Kurapika. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Namun Kurapika sama sekali tidak terpancing. Dengan tenang ia menanyakan nama dan asal kubu pria tersebut. Karena Myuhan terus bersikap seolah tidak peduli, dan Jin akhirnya menjawab atasannya. Ia memperkenalkan Myuhan sebagai pengawal pangeran keempat atau Seritnitz. Kurapika perlahan meletakkan gulungan selotip di tangannya. Lalu dengan suara dingin ia memberikan satu peringatan terakhir. Segera mundur ke belakang garis. Myuhan berpura-pura tidak mengerti. Ia melangkah mundur dengan sangat lambat sambil menyindir Kurapika. Katanya, ia berharap Kurapika benar-benar menepati janji mengajari Nen dalam waktu 2 minggu. Kurapika tetap menjawab dengan tenang. Ia memastikan kelas itu akan berlangsung sesuai jadwal. Kemudian ia menatap langsung ke arah Myuhan. Kurapika mengatakan bahwa sifat bermusuhan Myuhan mencerminkan seperti apakah pemimpinnya. Belum sempat menyelesaikan kalimat itu, Myuhan langsung naik pitam. Ia kembali hendak maju menyerang Kurapika. Untungnya, dan Jin segera menahan rekannya itu. Saat itulah, Kurapika sudah lebih dulu mengarahkan pistolnya. Dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah, ia melanjutkan kalimat yang tadi terpotong. Ternyata ucapan itu justru sebuah pujian. Menurut Kurapika, keberanian Myuhan memang mencerminkan kualitas pemimpinnya, yaitu Pangeran Seritnitz. Karena itulah seseorang seharusnya mendengarkan sampai lawan bicara selesai berbicara sebelum bereaksi. Ruangan yang sempat memanas akhirnya kembali tenang, dan Jin segera minta maaf atas perilaku dari rekannya itu. Namun dibalik semua itu, seseorang diam-diam kecewa. Pengguna Silent Majority ternyata sama sekali tidak menduga Myuhan akan membuat keributan sebesar itu. Padahal selama semua perhatian tertuju kepada Myuhan, pengguna kutukan itu memiliki kesempatan emas untuk menyerang. Sayangnya, Myuhan bukan salah satu dari 10 target yang berada di dalam jangkauan kemampuan Silent Majority. Jika boneka Nen itu dibatalkan tanpa membunuh siapapun, kutukan tersebut justru akan berbalik menyerang penggunanya sendiri. Karena itu, ia memutuskan mengambil resiko. Hari ini juga harus ada korban. 4 ular kutukan mulai bersiap menyerang dari balik kegelapan. Sementara itu, kelas tetap berjalan seperti biasa. Kurapika meminta seluruh peserta memperkenalkan diri satu persatu. Di tengah sesi perkenalan, seorang penjaga Benjamin bernama Furikov diam-diam mengamati setiap gerakan Kurapika. Ia menganalisis cara Kurapika memegang pistol, posisi tangan dominannya, hingga aliran aura yang mengelilingi tubuhnya. Menurut Furikov, Kurapika sengaja memegang pistol dengan tangan kiri agar tangan kanannya tetap bebas.
Pola seperti itu paling sering dimiliki pengguna tipe conjurer atau manipulator. Ia juga memperhatikan ten di tangan kanan Kurapika yang jauh lebih kuat dibanding bagian tubuh lainnya. Dari bentuk dan kestabilan auranya, Furikov menyimpulkan bahwa Kurapika kemungkinan besar adalah seorang conjurer. Ia bahkan menduga Kurapika memiliki kemampuan yang dapat memaksa seseorang mengaku. Kini ia ingin mengetahui apakah analisis Baby Maina juga mengarah kepada kesimpulan yang sama. Di sisi lain, Slaka hanya menghela nafas. Menurutnya, di setiap kelompok pasti selalu ada satu orang pembuat masalah. Sementara para peserta terus memperkenalkan diri, Bill memanfaatkan kesempatan itu untuk melatih Ratu Oito secara diam-diam. Karena Baby Maina sudah menghentikan penggunaan N, tidak ada lagi yang bisa mengawasi perkembangan Nen dari Oito. Bill pun bertanya apa yang dirasakan oleh Ratu Oito. Oito mengatakan bahwa ia merasakan tekanan yang sangat kecil di antara jari-jarinya. Bill memperkirakan bakat Nen Oito tergolong rata-rata. Ia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Karena itu, Bill meminta Oito untuk terus berlatih. Di sisi lain, Furikov kembali menghampiri Baby Maina. Ia bertanya mengapa Baby Maina menghentikan N. Baby Maina menolak menjawab. Namun ketika Furikov meminta penilaiannya terhadap Kurapika, Baby Maina mulai menjelaskan. Menurutnya, Kurapika jelas merupakan tokoh sentral di kubu Wubble. Kemungkinan besar ia bertipe manipulator atau conjurer. Selain memiliki kemampuan memaksa pengakuan, Kurapika hampir pasti masih menyimpan beberapa kemampuan yang lain. Saat ditanya kapan mereka akan mulai bertindak, Baby Maina menjawab singkat, setelah jamuan makan berikutnya. Sementara mereka berbicara, Silent Majority perlahan mendekati Baby Maina. Penggunanya hanya menunggu satu hal, yaitu seseorang yang bisa menarik perhatian seluruh ruangan. Tak lama kemudian seluruh peserta selesai memperkenalkan diri. Kurapika lalu bertanya apakah ada yang sudah bisa menguasai Nen. Hanya dua orang yang mengangkat tangan secara terbuka, yaitu Furikov dan Belerainte. Kurapika kemudian menjelaskan bahwa keduanya akan membantu mengevaluasi metode pengajarannya. Namun Furikov langsung menyadari sesuatu. Masih ada 4 pengguna Nen lain di ruangan itu yang sengaja menyembunyikan identitas mereka. Mereka memilih berpura-pura menjadi seorang pemula. Di saat yang sama, Lowberry mulai memperhatikan sesuatu di sudut ruangan. Seorang wanita asing sedang berdiri diam di sana. Karena penasaran, ia bertanya kepada Yuri siapakah wanita tersebut. Namun Yuri sama sekali tidak melihat siapapun. Lowberry semakin bingung. Ia terus menatap sosok itu. Pengguna Silent Majority pun tersenyum. Inilah momen yang ditunggunya. Lowberry akhirnya berteriak keras. Ia menunjuk ke arah wanita misterius itu dan meminta semua orang melihatnya. Seluruh perhatian ruangan langsung tertuju kepada titik yang sama. Dan tepat pada saat itulah Silent Majority mulai menyerang. Barigen tiba-tiba roboh ke lantai. Kedua tangannya mencengkram lehernya sendiri. Ia tampak seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang langsung berlari menghampirinya. Beberapa mulai menyadari ada benda putih melilit leher Barigen. Namun sebagian besar masih tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wajah Barigen perlahan kehilangan warna. Nyawanya menghilang hanya dalam hitungan detik saja. Pengguna Silent Majority kemudian menjelaskan dalam hati cara kerja dari kemampuan Nenbis-nya. Boneka itu memiliki 4 ular kutukan. Jika keempatnya menyerang secara bersamaan, seluruh darah korban dapat disedot hanya dalam waktu 11 detik saja. Kini ular-ular itu telah melilit leher dan kedua tangan dari Barigen. Di sepanjang tubuh mereka terdapat mulut-mulut kecil yang terus menghisap darah korbannya. Melihat keadaan tersebut, Sakata segera mengeluarkan pistol. Tanpa ragu ia menembak ular-ular yang melilit tubuh Barigen. Ia juga memperingatkan semua orang agar tidak mendekat. Bisa saja masih ada ular lain yang belum terlihat.
Para pengawal Hulkenberg hanya mampu menyaksikan semuanya dengan wajah pucat. Billy Rainte kemudian memeriksa kondisi dari Barigen, namun kesimpulannya justru mengejutkan. Menurutnya, tembakan Sakata lah yang telah membunuh Barigen. Sakata pun langsung membantah. Ia yakin Barigen sudah meninggal akibat serangan ular Nen sebelum peluru itu ditembakkan. Yang terpenting sekarang adalah segera menghubungi pasukan kerajaan. Di tengah kepanikan itu, Kurapika tetap berdiri tenang. Ia mencatat setiap detail yang terjadi. Ia menyadari bahwa hanya mengandalkan Gyo mungkin tidak cukup untuk menghadapi serangan semacam ini. Di sisi lain, Baby Maina juga mengamati Kurapika. Ketika semua orang panik, Kurapika justru tetap berpikir dengan kepala dingin. Baby Maina yakin Kurapika telah menyimpulkan satu hal penting. Ular yang menyerang Barigen bukan berasal dari Guardian Spirit Beast milik salah satu pangeran. Sementara itu, Yuri kembali bertanya kepada Lowberry tentang wanita misterius yang tadi ia lihat. Namun kini wanita itu telah menghilang tanpa jejak. Di sudut ruangan, para penjaga Hulkenberg mulai bertanya-tanya, apakah pembunuhan ini dilakukan untuk menggagalkan kelas dari Nen ini? Atau mungkinkah pelakunya adalah Guardian Spirit Beast milik pangeran yang bahkan tidak mengirim wakil ke kelas tersebut? Namun Kurapika memiliki kekhawatiran yang jauh lebih besar. Ia sadar bahwa pembunuh itu bukan berada di luar ruangan, melainkan bersembunyi di antara 16 orang yang sedang mengikuti kelas Nen bersamanya. Kematian Barigen langsung mengubah kelas Nen menjadi tempat penyelidikan. Semua orang yang berada di ruangan itu kini menjadi tersangka. Orang pertama yang langsung dicurigai adalah Lowberry, karena hanya dialah yang berteriak melihat sosok wanita misterius sesaat sebelum Barigen diserang. Sakata dan Hashito segera menuduhnya sebagai pelaku. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, mereka langsung menahan Lowberry untuk diinterogasi. Sakata bahkan segera menghubungi Mahkamah Agung Kerajaan Kakin. Ia berusaha membuka kasus terhadap Ratu ke-6 Seiko dengan tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap pangeran ke-14 yaitu Wubble. Namun permintaannya langsung ditolak. Sebagai gantinya, mahkamah hanya mengirim seorang penyelidik untuk mengawasi seluruh penghuni kamar Wubble selama 72 jam ke depan. Artinya, selama 3 hari penuh, setiap gerakan mereka akan berada di bawah pengawasan. Kurapika kembali mengumpulkan para penjaga. Ia meminta mereka mempertimbangkan kembali keputusan mengikuti pelatihan Nen setelah insiden pembunuhan yang baru saja terjadi. Setelah itu, Kurapika mengajak Ratu Oito memasuki ruangan lain untuk berbicara secara pribadi. Melihat mereka pergi, Furikov segera bertanya kepada Baby Maina, apakah ia perlu mengikuti mereka. Namun Baby Maina menolak. Menurutnya, Furikov sebaiknya tetap fokus pada misinya sendiri dan tidak ikut campur dengan tugas orang lain. Sementara itu, Shimano sedang menyiapkan makanan ketika Kurapika dan Bill menghampirinya. Kurapika mengatakan bahwa ia hanya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama sangat sederhana. Apakah Shimano mengetahui sesuatu tentang pembunuhan dari Barigen sebelumnya? Lalu pertanyaan kedua, apakah Shimano mengenal tentang konsep Nen? Shimano langsung membantah keduanya. Ia mengaku tidak mengetahui apapun mengenai pembunuhan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya bahkan belum pernah mendengar tentang Nen. Meski begitu, ia sempat mengajukan satu dugaan. Bagaimana jika ular yang menyerang Barigen sebenarnya adalah Guardian Spirit Beast milik Pangeran Wubble? Kurapika kemudian menjelaskan sebuah perbedaan penting. Guardian Spirit Beast para pangeran tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Sebaliknya, makhluk Nen yang diciptakan oleh seorang pengguna Nen dapat terlihat baik oleh pengguna Nen maupun orang biasa. Karena itulah, ular yang menyerang Barigen hampir pasti bukan Guardian Spirit Beast milik Wubble. Kurapika pun langsung menyampaikan dugaan yang lain. Jika ada seorang pangeran memutuskan mundur dari perang suksesi, kemungkinan besar seluruh Guardian Spirit Beast yang terikat pada ritual tersebut juga akan ikut menghilang.
Sementara terus menganalisis situasi, Kurapika memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa para penjaga satu persatu menggunakan rantainya. Ia ingin memastikan apakah ada di antara mereka yang berbohong. Di saat yang sama, Bill dan Shimano diminta mengawasi seluruh orang yang berada di dalam kamar. Setelah pemeriksaan selesai, Kurapika kembali menemui para peserta kelas. Hasilnya, tidak ada satupun yang memilih mengundurkan diri. Mereka tetap ingin mempelajari Nen meskipun baru saja menyaksikan pembunuhan terjadi di depan mata mereka. Melihat tekad itu, Kurapika akhirnya memulai pelajaran pertama. Ia meminta semua peserta menyatukan kedua telapak tangan sebagai langkah awal latihan Nen. Sementara kelas berlangsung, Ratu Oito berbicara dengan Shimano. Ada satu hal yang sejak lama membuatnya penasaran, mengapa Shimano tetap memilih menjadi pelayan kerajaan. Resiko pekerjaannya sangat besar, sedangkan imbalannya juga tidak seberapa. Namun jawaban Shimano ternyata sangat sederhana. Keluarganya telah mengabdi kepada keluarga kerajaan Kakin selama beberapa generasi. Kedua orang tuanya sebenarnya ingin meneruskan tradisi itu, namun mereka jatuh sakit. Sebelum meninggal, mereka hanya meninggalkan satu pesan. Shimano harus tetap melayani keluarga kerajaan hingga akhir hayatnya. Mendengar kisah tersebut, Oito tersenyum. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus atas kesetiaan dari Shimano. Percakapan mereka pun kemudian berubah menjadi lebih pribadi. Oito bertanya, apakah Shimano memiliki saudara? Shimano menjawab bahwa dirinya adalah anak tunggal. Sebagai balasan, Oito menceritakan bahwa ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Saat kecil, kakak laki-lakinya sering mengganggunya. Percakapan sederhana itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, Kurapika mulai membagi tugas di dalam kelas. Ia menunjuk Furikov dan Belerainte sebagai asisten pengajar. Keduanya memang sudah menguasai Nen sehingga dapat membantu mengawasi peserta lain selama latihan berlangsung. Di sisi lain kapal Black Whale, perhatian cerita akhirnya beralih ke tier 5 atau wilayah yang jauh lebih kacau dibanding lantai para bangsawan. Di sana, 3 orang preman memungut uang dari siapa saja yang ingin melewati jalan menuju kafetaria. Mereka dapat melakukan hal itu karena telah menyuap para tentara yang berjaga. Namun aksi mereka tidak berlangsung lama. Dari belakang, 4 anggota geng Ryodan muncul, yaitu Nobunaga, Franklin, Feitan, dan Finks. Tanpa basa-basi, Finks memerintahkan ketiga preman itu untuk menyingkir. Tentu saja mereka mencoba melawan. Namun perlawanan itu berakhir hanya dalam hitungan detik saja. Setelah dikalahkan dengan mudah, ketiga pria tersebut akhirnya memilih bekerja sama. Mereka mulai menjelaskan struktur dunia bawah kerajaan Kakin. Ternyata 3 pangeran memiliki hubungan langsung dengan 3 keluarga mafia terbesar di negara itu. Pangeran Zhangle berafiliasi dengan keluarga Xiu. Pangeran Seridnitz memiliki hubungan dengan keluarga Hailey. Sedangkan Pangeran Luzurus berada di bawah pengaruh keluarga Chaer. Awalnya, geng Ryodan hanya ingin mengetahui cara berpindah antar tingkat kapal saja. Namun para preman itu menolak membantu karena tidak ingin terseret konflik besar tersebut. Franklin kemudian bertanya keluarga mafia mana yang paling berpengaruh. Mereka menjawab bahwa keluarga Xiu yang berafiliasi dengan Pangeran Zhangle merupakan kelompok dengan kekuatan terbesar saat ini. Mendengar informasi itu, Finks langsung mengubah tujuan mereka. Kini ia memberi satu misi baru kepada 3 preman tersebut. Carikan seseorang dengan tinggi lebih dari sekitar 190 cm. Mereka tidak menyebutkan namanya, tetapi jelas orang yang mereka cari adalah Hisoka. Di bagian lain kapal, Chrollo akhirnya bertemu kembali dengan Machi. Begitu bertemu, Machi langsung menyatakan satu hal, ia sendiri yang akan membunuh Hisoka. Namun Chrollo menolak. Menurutnya, konflik ini bukan lagi urusan pribadi antara Machi dan Hisoka. Machi bahkan mengusulkan agar mereka menentukan siapa yang berhak membunuh Hisoka melalui lempar koin. Tetapi Chrollo kembali menolak.
Baginya, aturan lempar koin hanya berlaku ketika dua anggota Generiodan memperebutkan satu keputusan. Sedangkan kali ini, seluruh anggota Generiodan memiliki dendam yang sama, termasuk dirinya sendiri. Chrollo yakin Hisoka berada di atas kapal Black Whale, dan cepat atau lambat mereka pasti akan menemukannya. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih sunyi, Raja Nasubi berdiri seorang diri di hadapan jasad Pangeran Momoze. Pelayan kerajaan menyampaikan bela sungkawa atas kematian sang putri. Namun respon Raja Nasubi justru terdengar mengerikan. Menurutnya, Momoze tidak benar-benar mati. Ia telah menjadi bagian dari pohon Agung Kakin, pondasi yang menopang masa depan kerajaan. Di hadapan 14 kapsul yang tersusun mengelilinginya, Nasubi kembali mengulang keyakinannya. Bagi dirinya, Momoze masih hidup. Dan dengan kalimat itu, cerita mulai mengungkap bahwa perang suksesi Kakin ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekedar perebutan tahta. Setelah insiden pembunuhan Barigen, kelas Nen Kurapika tetap berlanjut. Namun kini suasananya benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar tempat belajar, melainkan ajang saling mengawasi. Hampir setiap orang di ruangan itu mulai mencurigai satu sama lain. Di tengah latihan, Furikov dan Kurapika sama-sama memperhatikan dua peserta yang terlihat berbeda dari yang lain. Mereka adalah Sedul dan Yuhirai. Meski keduanya mengaku belum mengenal Nen, cara mereka mengendalikan aura terlihat terlalu alami untuk seorang pemula. Hal itu pun langsung membangkitkan kecurigaan. Saat ditanya, mereka tetap menyangkal mengetahui tentang Nen. Namun Yuhirai meminta izin berbicara secara pribadi dengan Kurapika setelah kelas selesai. Kurapika pun menerima permintaan tersebut. Sementara itu, Furikov mulai menyusun kesimpulannya sendiri. Menurutnya, kedua orang itu kemungkinan memang bukan pengguna Nen secara sadar. Sebaliknya, mereka tampaknya sedang menggunakan Nen tanpa mengetahui bahwa kemampuan itu telah aktif di dalam diri mereka. Di saat yang sama, pikirannya kembali tertuju kepada satu masalah lain. Pembunuh Barigen masih berada di dalam ruangan ini. Dan hingga saat ini, belum ada satupun petunjuk yang mengarah kepada pelakunya. Di tempat lain, penyelidikan atas kematian Barigen terus berkembang. Ratu Seiko dipanggil untuk diperiksa oleh penyelidik yang dikirim oleh Mahkamah Agung atas perintah dari Cleopatra. Namun sepanjang pemeriksaan, Seiko tidak menjawab satu pertanyaan pun. Ia memilih menggunakan haknya untuk tetap diam. Penyelidik itu bahkan menjelaskan bahwa seluruh percakapan mereka tidak akan dicatat secara resmi. Meski begitu, Ratu Seiko tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, penyelidik hanya mengatakan bahwa selama 72 jam masa pengawasan berlangsung, ia siap memenuhi kebutuhan apapun yang diinginkan oleh sang ratu. Sementara itu, Hanzo dan Biskuit kembali mengamati kamar Pangeran Marayam. Mereka segera menyadari perubahan pada Guardian Spirit Beast milik sang pangeran. Makhluk itu kini tumbuh jauh lebih besar. Bukan hanya ukurannya yang berubah, auranya juga terasa jauh lebih defensif. Hanzo dan Biskuit menduga pertumbuhan itu dipercepat oleh kematian dari Pangeran Momoze. Seolah-olah Guardian Spirit Beast para pangeran ikut bereaksi terhadap semakin sengitnya perang suksesi ini. Tepat pukul 10 malam, pergantian penjaga pun dilakukan. Hanzo dan Biskuit memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat. Namun Hanzo tidak benar-benar tidur. Ia menggunakan kemampuan klonnya untuk menjalankan penyelidikan secara diam-diam. Targetnya adalah Tafdi. Hanzo membangunkan pria itu dan langsung melancarkan kebohongan. Ia mengatakan bahwa Benjamin ingin merekrut Tafdi. Sebagai syarat, mereka akan merekayasa bukti agar Nakmum menjadi kambing hitam atas pembunuhan Momoze sebelumnya. Mendengar itu, Tafdi spontan bertanya, "Bagaimana kau tahu pelakunya adalah aku?" Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa sadar, Tafdi telah mengakui keterlibatannya sendiri. Saat itulah Hanzo langsung melumpuhkannya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa sejak awal, lingkaran tersangkanya hanya tersisa 2 orang.
Tafdi atau Natmum. Dan kini Tafdi sendirilah yang menghilangkan keraguan itu. Di kamar Pangeran Saleh-Saleh, suasana jauh lebih santai. Para wanita yang menemani sang pangeran penasaran dengan rencana Saleh-Saleh menjelang jamuan makan kerajaan. Namun Saleh-Saleh hanya tersenyum dan menolak memberikan penjelasan. Sementara itu di kubu Pangeran Tyson, sang pangeran itu justru sibuk menanyakan pendapat para pengawalnya mengenai buku yang ia tulis. Izunavi dengan jujur mengaku belum sempat membacanya. Sebaliknya, Giuliano memilih berbohong dan mengatakan bahwa buku itu sangat menarik. Di tengah percakapan mereka, Giuliano memperhatikan makhluk kecil yang bertengger di bahu beberapa orang. Ia menyadari satu keanehan. Makhluk itu tidak terlihat berada di bahu Orau. Hal tersebut membuatnya menduga bahwa makhluk itu memiliki aturan tertentu mengenai siapa yang bisa menjadi targetnya. Izunavi sendiri mengaku belum memahami kemampuan makhluk tersebut. Meski begitu, untuk sementara ia tidak menganggapnya sebagai ancaman langsung. Setelah kelas Nen selesai, akhirnya Kurapika bertemu secara pribadi dengan Yuhirai. Sakata pun ikut hadir dalam pertemuan itu. Ia bahkan mengingatkan Kurapika bahwa hubungan baik dengan Zhang Le tetap harus dijaga karena dukungannya sangat penting. Yuhirai kemudian menjelaskan alasan sebenarnya kenapa ia datang di kelas ini. Pangeran Halkenberg ingin memperoleh informasi mengenai Guardian Spirit Beast. Ia menceritakan sebuah kejadian aneh yang baru dialami oleh kubunya. Suatu hari, seluruh pengawal Halkenberg tiba-tiba kehilangan kesadaran. Yang mengejutkan, Halkenberg sendiri juga ikut pingsan. Ketika mereka semua sadar kembali, muncul tanda berbentuk bulu di punggung tangan masing-masing. Anehnya lagi, tak seorang pun mengingat pernah pingsan. Bahkan mereka sama sekali tidak merasa aneh ketika Halkenberg pergi tidur jauh lebih awal dari biasanya. Mendengar penjelasan itu, Kurapika langsung mengenali polanya. Menurutnya, gejala tersebut sangat mirip dengan Nen tipe manipulation, khususnya jenis yang memberi target kebebasan memilih meskipun tetap berada di bawah pengaruh penggunanya. Yuhirai kemudian menyampaikan keyakinan dari Halkenberg. Menurut sang pangeran, tanda bulu itu merupakan simbol bahwa tekad dan keyakinannya kini mengalir kepada seluruh pengawalnya. Namun Kurapika segera menunjukkan kontradiksi yang sangat besar. Halkenberg ingin menghapus sistem monarki. Ia juga menginginkan perubahan tanpa pertumpahan darah. Namun jika kemampuan Nen itu justru memanipulasi orang lain, bukankah hal itu bertentangan dengan cita-cita dari Halkenberg sendiri? Untuk memastikan dugaannya, Kurapika memeriksa kondisi aura dari Yuhirai. Hasilnya cukup mengejutkan. Yuhirai memang sudah mampu menggunakan Nen, tetapi ia sama sekali belum mampu mengendalikannya. Kurapika juga mengingatkan satu hal penting, karena Halkenberg sendiri memiliki tanda yang sama. Artinya, ia juga ikut terikat oleh resiko kemampuan Nen tersebut. Apabila mereka berhasil memahami syarat dan cara kerja kemampuan itu, Kurapika yakin mereka dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Ia berjanji informasi tersebut tidak akan digunakan demi kepentingan pribadi. Tujuan Ratu Oito tetap sama sejak awal, bukan untuk memenangkan perang, melainkan keluar dari kapal Black Whale bersama Wubble dengan selamat. Kurapika lalu mengusulkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mengajak seluruh kubu pangeran peringkat bawah untuk mulai bekerja sama, karena menurutnya para pangeran peringkat atas kini sudah mulai bergerak menyerang. Yuhirai, Sakata, dan Kurapika sama-sama menyatakan bahwa keselamatan para pangeran adalah prioritas utama. Meski begitu, di dalam hati masing-masing, mereka tetap memikirkan cara memperoleh keuntungan dalam perang yang semakin rumit ini. Sementara itu, Hanzo kembali ke kamarnya setelah menyelesaikan penyelidikannya. Namun sesampainya di sana, ia langsung menyadari sesuatu yang sangat aneh. Tubuh aslinya telah menghilang, biskuit juga tidak ada, bahkan seluruh isi ruangan ikut lenyap. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Di saat bersamaan, Guardian Spirit Beast milik Pangeran Marayam tampak mengecil.
Namun aura yang dipancarkannya justru terasa jauh lebih mengancam. Hanzo mulai menduga kemampuan makhluk itu telah berubah, dan kali ini kemungkinan besar ia tidak lagi membedakan antara kawan maupun lawan. Di bagian lain kapal, ancaman baru kembali muncul. Pangeran Camilla mendatangi seorang prajurit Benjamin yang sedang bertugas di wilayahnya. Tanpa basa-basi, ia mengumumkan niatnya. Ia akan membunuh Benjamin. Camilla memerintahkan prajurit itu bekerja sama dengannya. Jika menolak, ia mengancam akan membunuhnya juga. Mendengar pernyataan tersebut, sang prajurit hanya bisa terdiam. Baginya, ucapan Camilla terdengar terlalu gila untuk dipercaya. Namun dalam perang suksesi kerajaan Kakin, seringkali ancaman paling mengerikan justru dimulai dari kalimat yang terdengar seperti lelucon. Di tengah memanasnya perang suksesi, salah satu pangeran akhirnya mulai bergerak secara terang-terangan. Pangeran Camilla berjalan menuju wilayah Pangeran Benjamin tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan niatnya. Tentu saja tindakan itu langsung dihentikan. Seorang prajurit Benjamin bernama Moose mengarahkan pistol ke tubuh Camilla dan memerintahkannya untuk berhenti. Namun Camilla sama sekali tidak menggubris ancaman tersebut. Ia terus melangkah maju dengan ekspresi tenang. Melihat sikap itu, Moose langsung menyimpulkan satu hal. Camilla pasti memiliki kemampuan Nen yang membuatnya bisa begitu percaya diri menghadapi senjata api. Karena itu, Moose memutuskan tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia pun menarik pelatuk pistolnya. Beberapa peluru menembus tubuh Camilla. Sang pangeran langsung roboh bersimbah darah. Dari luar semuanya sudah tampak berakhir. Namun justru saat Moose mendekati jasad Camilla sambil mengaktifkan kemampuan Nennya, sesuatu yang mengerikan muncul di belakangnya. Seekor kucing Nen raksasa tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Dalam sekejap, makhluk itu menangkap Moose. Tubuh prajurit Benjamin itu diremas hingga hancur tanpa mampu memberikan perlawanan. Setelah itu, kucing tersebut meneteskan cairan dari ujung ekornya ke dalam mulut Camilla. Sesaat kemudian, Camilla membuka matanya. Ia hidup kembali. Inilah untuk pertama kalinya diperlihatkan secara langsung kemampuan dari kekuatan Nen Camilla. Jika seseorang membunuhnya, kemampuan itu akan secara otomatis membunuh pelaku. Lalu kucing raksasa itu menggunakan nyawa pelaku tersebut untuk menghidupkan Camilla kembali. Dengan kata lain, membunuh Camilla justru menjadi syarat agar ia bisa bangkit. Tak lama kemudian, para pengawal Camilla berlari memasuki ruangan setelah mendengar suara tembakan. Namun bukannya mengkhawatirkan dirinya sendiri, Camilla langsung mengumumkan bahwa ia akan memburu pembunuh yang dikirim oleh Benjamin. Mereka tahu tindakan itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun Camilla sama sekali tidak mau mendengar. Bahkan ia mengancam akan menyiksa dan membunuh keluarga para pengawalnya jika mereka berani menghalanginya. Ancaman itu memaksa mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, Camilla tiba di depan kamar Benjamin. Di sana, Furikov bersama seorang prajurit lain sudah bersiap menghadangnya. Namun dari dalam ruangan, Benjamin justru memberikan perintah yang mengejutkan. Tidak seorang pun boleh menyerang Camilla. Biarkan ia masuk, ucap Benjamin. Camilla langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Tanpa ragu, ia mengangkat pistol dan menembak kedua penjaga di depannya. Berkat perlindungan aura Nen, Furikov berhasil selamat meski tetap terluka. Camilla kemudian memasuki ruangan dari Benjamin. Di hadapan kakaknya itu, Benjamin justru memuji keberaniannya. Namun ia juga mengatakan satu hal dengan nada dingin. Cepat atau lambat, Camilla akan mati. Camilla sama sekali tidak tertarik memperdebatkan ancaman dari Benjamin. Ia hanya ingin mengetahui siapa orang yang tadi telah menembaknya. Bahkan ia kembali mengangkat pistol dan mencoba menembak Benjamin. Namun peluru itu tertahan oleh aura Nen dari Benjamin. Menariknya, Benjamin sama sekali tidak membalas serangan tersebut. Sesaat kemudian, Furikov masuk ke ruangan dan langsung menangkap Camilla. Seperti sebelumnya, Camilla kembali mengancam akan membunuh seluruh keluarga Furikov. Namun jawaban Furikov sangat singkat.
Benjamin adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dengan demikian, Camilla resmi ditahan. Ia ditempatkan di sel isolasi dengan pengawasan ketat oleh Balsamilko dan Furikov. Tak lama setelah itu, Furikov mendapatkan izin meninggalkan posnya. Alasannya, kemampuan Nen dari Mus ternyata sudah sempat aktif sebelum ia tewas. Informasi yang dikumpulkan kemampuan tersebut kini diteruskan kepada Benjamin melalui kemampuan Nen milik sang pangeran. Artinya, meskipun Mus telah mati, kontribusinya kepada Benjamin masih terus berjalan. Sementara itu, Hanzo masih berusaha mengungkap misteri yang terjadi di kamar Pangeran Marayam. Ia mencoba memasuki kamar Pangeran Momoze sebagai jalur alternatif, namun petugas keamanan langsung menghentikannya. Karena tidak memiliki cara lain untuk menghubungi Pangeran Marayam, Hanzo akhirnya mendatangi Kurapika. Setelah mendengar seluruh penjelasan, Kurapika menyimpulkan bahwa hilangnya komunikasi itu kemungkinan besar bukan disebabkan kerusakan alat komunikasi, melainkan akibat sebuah kemampuan Nen. Hanzo kemudian menjelaskan aturan komunikasi yang aneh di kapal Black Whale. Pangeran dengan peringkat lebih rendah beserta seluruh pengawalnya tidak dapat menghubungi pangeran yang memiliki peringkat lebih tinggi. Karena itulah, ia meminta Kurapika mencari cara yang lebih diam-diam untuk menjalin sebuah kontak. Di tengah pembicaraan mereka, telepon dari Shimano tiba-tiba berdering. Panggilan itu berasal dari kubu Pangeran Marayam. Mendengar hal tersebut, Hanzo segera bergegas menuju kamar dari Marayam. Namun ketika berhasil masuk, Marayam justru sudah tidak ada. Saat Hanzo pergi ke kamar Marayam, Kurapika melanjutkan panggilannya dengan pengawal Marayam bernama Verge. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada Kurapika. Nah, anehnya di tempat Verge berada, terdapat Marayam dan Ratu Sevanti. Lalu bagaimanakah caranya? Hanzo yang berada di kamar Marayam saat ini tidak bisa menemukan Marayam. Sedangkan Marayam sendiri sedang bersama Verge di kamarnya. Apakah ini sebuah ilusi atau sebuah kemampuan spesial dari Guardian Spirit Beast milik Marayam? Setelah menerima telepon dari kamar Pangeran Marayam, Kurapika semakin yakin ada sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Di seberang telepon, Verge terdengar marah. Ia bersikeras bahwa dirinya masih berada di kamar 1013 bersama Marayam dan Ratu Sevanti. Bahkan menurutnya, justru Kurapika lah yang seharusnya menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Namun pada saat yang sama, Hanzo yang berdiri tepat di depan kamar 1013 dalam wujud klonnya memastikan bahwa ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada Pangeran Marayam dan tidak ada Ratu Sevanti. Dua kenyataan yang saling bertentangan itu membuat Kurapika langsung menyimpulkan sesuatu. Kemungkinan besar kamar Marayam sedang dipengaruhi oleh sebuah kemampuan Nen. Secara fisik, ruangan itu mungkin masih berada di tempat yang sama, tetapi penghuninya telah dipindahkan ke ruang lain yang tidak dapat dijangkau dari luar. Meski begitu, Kurapika tetap berusaha menenangkan Verge. Ia meminta agar seseorang dari pihak asosiasi Hunter memeriksa kondisi di luar kamar untuk memastikan situasi yang sebenarnya. Namun Verge sama sekali tidak mempercayainya. Alih-alih menjawab, ia justru kembali menyinggung pembunuhan Pangeran Momoze dan 6 tersangka yang sebelumnya telah ditahan. Melihat pembicaraan mulai buntu, Kurapika menawarkan sebuah pertukaran informasi. Ia bersedia menjelaskan siapakah pembunuh dari Momoze. Sebagai gantinya, Verge diminta mempercayainya dan bergabung dengan koalisi yang mulai dibentuk oleh beberapa kubu pangeran. Verge seolah menerima tawaran itu. Namun sesaat kemudian ia kembali menunjukkan kecurigaannya. Bagaimana jika justru Kurapika sendiri adalah dalang seluruh pembunuhan yang terjadi di kamar Wubel? Kurapika akhirnya mengungkap hasil penyelidikan dari Hanzo. Pelaku pembunuhan Momoze adalah Tafdi.
Ia menjelaskan bagaimana Tafdi mengakhiri hidupnya sendiri setelah melakukan pembunuhan, serta bagaimana ia dapat membunuh Momose meskipun secara fisik tetap berada di tempat tidurnya. Tetapi penjelasan itu tetap tidak mengubah sikap dari Verge. Bahkan ia mulai menuduh asosiasi Hunter memanfaatkan upacara Guci Benih untuk menghancurkan kerajaan Kakin dari dalam. Percakapan pun berakhir tanpa kesepakatan. Setelah telepon ditutup, Kurapika meminta Hanzo tetap berada di depan kamar 1013. Saat waktu istirahat berakhir, Hanzo memang harus kembali ke tubuh aslinya. Namun selama masih berbentuk roh, ia diminta terus mengawasi apakah ada perubahan pada kamar tersebut. Hanzo pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Sakata menghampiri Kurapika. Ia ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kamar 1013 atau kamar dari Pangeran Marayam. Kurapika lebih dulu meminta izin kepada Baby Maina. Setelah mendapat persetujuan, ia menjelaskan seluruh situasinya. Menurutnya, semua ini kemungkinan merupakan mekanisme pertahanan Guardian Spirit Beast milik Pangeran Marayam. Kemampuan itu tampaknya mampu mengisolasi sang pangeran dari dunia luar. Saat itu, pelayaran kapal Black Whale telah berlangsung selama 37 jam 30 menit. Posisi seluruh pangeran, ratu, pengawal, pelayan, hingga para hunter yang bertugas sebagai penjaga kini mulai semakin jelas. Dan di balik setiap kubu, masing-masing memiliki strategi sendiri untuk bertahan hidup. Di kamar Pangeran Fugetsu, malam itu sang putri tidak bisa tidur. Dengan mata berkaca-kaca, ia memandangi foto dirinya bersama Kaco di layar ponselnya. Ia masih belum mampu menerima kenyataan bahwa mereka kini telah terpisah. Tiba-tiba, sebuah pintu misterius muncul di dinding kamar. Begitu melihatnya, Fugetsu langsung mengenalinya. Pintu itu persis seperti pintu menuju terowongan permainan yang dulu sering ia gunakan bersama Kaco saat masih kecil. Tanpa ragu, Fugetsu membuka pintu tersebut. Ia berjalan melewati lorong sempit itu sambil mengenang masa kecil mereka. Dulu, mereka sering berpura-pura bahwa terowongan itu bisa membawa mereka kemana saja. Namun kali ini, permainan masa kecil itu benar-benar menjadi kenyataan. Fugetsu keluar tepat di atas tempat tidur dari Kaco. Kedua saudari itu akhirnya kembali bertemu. Kaco yang terkejut segera memberikan isyarat agar Fugetsu tetap diam dan segera kembali sebelum orang lain menyadari keberadaannya. Di saat yang sama, Melody mendengar detak jantung Kaco tiba-tiba meningkat. Seorang penjaga lain juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Keduanya segera menghampiri tempat tidur dari Kaco dan menanyakan keadaannya. Namun Kaco berhasil menutupi semuanya dengan sikap tenang. Melody justru semakin kagum. Di balik ketenangannya, ia dapat merasakan betapa besar tekad yang sedang dipikul oleh Pangeran Kaco. Percakapan mereka pun berlanjut. Dan untuk pertama kalinya, Melody memutuskan untuk menjelaskan tentang Nen kepada Kaco. Sementara di kamar Pangeran Sale-Sale, Guardian Spirit Beast miliknya terus melayang di atas kepala sang pangeran yang sedang bersantai bersama dua wanita. Namun kali ini, ada seseorang yang diam-diam sedang mengamatinya. Ia adalah Rihan, prajurit dari Benjamin. Berbeda dengan kebanyakan orang, Rihan tidak langsung bertindak. Ia memilih menganalisis kemampuan lawannya terlebih dahulu. Menurut hasil pengamatannya, Guardian Spirit Beast milik Sale-Sale merupakan tipe manipulator dengan kemampuan penyebaran secara bertahap. Makhluk itu terus mengeluarkan asap putih. Semakin banyak seseorang menghirup asap tersebut, semakin besar pula rasa simpati dan niat baik mereka kepada Pangeran Sale-Sale. Ketika pengaruhnya mencapai titik tertentu, sebuah klon kecil Guardian Spirit Beast akan muncul di atas kepala korban. Klon itu kemudian ikut mengeluarkan asap. Dengan cara itulah, efek kemampuan tersebut menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Rihan sengaja menahan nafas agar tidak ikut terkena pengaruh dari asap itu. Ia juga mulai menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga klon muncul di atas kepala seseorang penjaga bernama Koro Abde, yang sama sekali tidak memiliki kesetiaan kepada Pangeran Sale-Sale.
Semua analisis itu dilakukan demi mengaktifkan kemampuan Nen miliknya sendiri. Kemampuan tersebut bernama Predator. Cara kerjanya sangat unik. Begitu memilih target, Rihan akan menumbuhkan seekor predator di dalam tubuhnya. Semakin tepat analisisnya terhadap kemampuan lawan, semakin kuat predator itu nantinya. Karena memang diciptakan khusus untuk memangsa kemampuan Nen milik targetnya. Namun kekuatan ini ada kelemahannya. Predator hampir tidak berguna menghadapi serangan sederhana dari tipe Enhancer atau Emitter. Sementara itu, di kamar Pangeran Zhongle, sebuah kejadian kecil mulai menarik perhatian. Saat sedang sarapan, Pangeran Zhongle tiba-tiba mendengar suara benda jatuh di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat sebuah koin kecil tergeletak di lantai. Zhongle mengira salah satu pengawalnya menjatuhkan koin tersebut. Namun keduanya pun membantah. Mereka sama sekali tidak mengetahui asal benda itu. Seorang prajurit Benjamin bernama Koventoba kemudian mengambil koin tersebut dan menyerahkannya kepada Zhongle. Namun ada satu fakta yang sengaja ia sembunyikan. Koin itu sebenarnya keluar dari mulut Guardian Spirit Beast milik Pangeran Zhongle. Bahkan sehari sebelumnya makhluk itu juga telah mengeluarkan satu koin lain. Kini Zhongle memperhatikan koin tersebut dengan seksama. Di permukaannya terdapat motif bunga serta angka 1 yang terukir dengan jelas. Meskipun tampak sederhana, tidak seorang pun mengetahui apa arti sebenarnya dari koin misterius itu. Dan kemungkinan besar, koin tersebut akan menjadi bagian penting dalam kemampuan Guardian Spirit Beast milik Pangeran Zhongle di masa mendatang. Setelah berbagai pembunuhan dan intrik yang terus terjadi di kapal Black Whale, perlahan satu persatu kemampuan Guardian Spirit Beast milik para pangeran mulai terungkap. Dan setiap kemampuan ternyata dirancang untuk mencerminkan kepribadian dari pemiliknya. Di kamar pangeran ke-6, Tyson kembali mengumpulkan seluruh pengawalnya. Seperti biasa, ia mulai berceramah tentang kekuatan cinta dan mengajak semua orang membaca bukunya. Buku yang ia selalu bagikan kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu Book of Tyson. Semua pengawal bertepuk tangan, namun Izunavi dan Giuliano lebih tertarik kepada sesuatu yang lain. Di atas bahu hampir setiap orang yang menerima buku itu, kini bertengger makhluk-makhluk kecil misterius. Sementara itu, tepat di atas kepala Tyson sendiri melayang Guardian Spirit Beast berbentuk hati dengan 4 sayap dan 1 mata raksasa. Disinilah kemampuan makhluk tersebut mulai dijelaskan. Guardian Spirit Beast milik Tyson merupakan Nen Beast bertipe Emitter dengan kemampuan menyebarkan pengaruhnya melalui makhluk kecil yang disebut Ewok. Setiap orang yang menerima Book of Tyson akan ditempeli satu Ewok. Makhluk kecil itu perlahan mengumpulkan aura dari tubuh pemiliknya. Sebagai gantinya, korban akan merasakan kebahagiaan. Semakin serius seseorang membaca buku dari Tyson, semakin banyak aura yang dikumpulkan oleh Ewok. Namun, kemampuan itu memiliki satu aturan mutlak. Di dalam buku terdapat satu larangan yang tidak boleh dilanggar. Selama aturan itu dipatuhi, pengaruhnya hanya berupa kebahagiaan. Tetapi jika seseorang melanggarnya, hukuman yang sangat berat akan menantinya. Cerita pun kemudian mulai mengungkap kemampuan Guardian Spirit Beast milik beberapa pangeran lainnya. Guardian Spirit Beast milik Camilla merupakan tipe manipulator. Kemampuannya memungkinkan makhluk itu mengendalikan seseorang apabila syarat tertentu telah terpenuhi. Sementara itu, Guardian Spirit Beast milik Pangeran Tubepa bertipe transmuter. Makhluk tersebut mampu menghasilkan berbagai jenis obat di dalam tubuhnya. Namun kemampuannya tidak dapat bekerja sendirian. Ia membutuhkan seorang partner penelitian agar efeknya bisa diaktifkan. Sedangkan Guardian Spirit Beast milik Pangeran Luzurus merupakan tipe Conjurer. Kemampuannya bekerja dengan menciptakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh target. Begitu target tergoda dan mengambil umpan tersebut, barulah kemampuan manipulasi Nen miliknya aktif. Dengan kata lain, Pangeran Luzurus menjebak korbannya menggunakan keinginan mereka sendiri.
Sementara itu di kamar Pangeran Halkenberg, suasana jauh lebih suram. Seluruh pengawalnya berdiri mengelilingi sang pangeran untuk mengheningkan cipta mengenang kematian dari Pangeran Momose. Namun tanpa mereka sadari, seorang prajurit Benjamin bernama Shikaku sedang mengawasi dari dekat. Dan apa yang ia lihat membuatnya ketakutan. Aura yang memenuhi ruangan itu tiba-tiba meningkat secara drastis. Saat itulah kemampuan Guardian Spirit Beast Halkenberg mulai terungkap. Makhluk itu merupakan Nen Beast bertipe Enhancer dengan sifat simbiosis. Semakin banyak orang memiliki tanda bulu berkumpul di sekitar Pangeran Halkenberg, semakin besar pula aura dan potensi mereka. Bahkan ketika kemampuan itu benar-benar diaktifkan, kekuatannya dapat mencapai tingkat tertinggi di antara berbagai kemampuan Nen. Melihat lonjakan aura yang begitu mengerikan, Shikaku mulai panik. Ia berharap Benjamin juga ikut merasakan perubahan tersebut. Sekilas, ia bahkan berpikir membunuh Halkenberg saat itu juga. Namun ia langsung mengurungkan niatnya. Guardian Spirit Beast itu terlalu berbahaya. Sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal. Shikaku kemudian menyimpulkan satu hal lagi. Kemampuan tersebut kemungkinan juga memiliki efek mengubah ingatan. Karena itulah, ia memilih menunggu bala bantuan daripada bertindak gegabah. Ia segera melaporkan seluruh temuannya kepada Pangeran Benjamin. Benjamin kini menghadapi 3 ancaman besar sekaligus. Pertama yaitu pembunuh misterius di kamar Wubel. Lalu kekuatan baru yang sedang berkembang di kubu Halkenberg, dan perkembangan luar biasa pangeran keempat dari Seritnich. Melihat situasi tersebut, Balsamilko menyarankan Benjamin untuk tidak terburu-buru bergerak. Insiden Camilla menjadi bukti bahwa menyerang tanpa memahami kemampuan lawan hanya akan membawa kerugian. Untuk sementara, mereka sebaiknya mengamati terlebih dahulu. Kembali ke kamar dari Halkenberg, sang pangeran masih belum bisa menerima kematian dari Momose. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengatakan akan menemui Raja Nasubi sekali lagi. Ia ingin menghentikan perang suksesi ini. Para pengawalnya segera mengingatkan bahwa bertemu raja di luar jamuan resmi merupakan tindakan yang dilarang. Namun Halkenberg tetap bersikeras. Jika ada korban berikutnya, ia merasa dirinya juga akan ikut bertanggung jawab. Sementara di sisi lain kapal, Fugetsu kembali mencoba menggunakan kemampuan pintu misterius yang membawanya menemui Kaco. Ia berharap pintu itu akan muncul sekali lagi. Namun kali ini tidak terjadi apapun. Kemampuan tersebut sama sekali tidak aktif. Sementara itu, Hanzo akhirnya kembali ke tubuh aslinya setelah semalaman menggunakan klon Nen. Biskuit membangunkannya dengan wajah kesal. Ia mengeluh karena harus berjaga semalaman tanpa tidur. Hanzo kemudian menceritakan seluruh hasil penyelidikannya. Ia berhasil memastikan bahwa pembunuh Momose adalah Tafdi. Ia juga menjelaskan misteri kamar Pangeran Marayam yang kini menghilang dari dunia luar. Keduanya pun mulai memikirkan cara agar Belerainte bisa kembali menghadiri kelas Nen dari Kurapika. Jika berhasil keluar, mereka mungkin dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di luar kamar Pangeran Marayam. Namun saat itu juga, Verge kembali memperingatkan mereka. Menurutnya, kembali ke kelas Kurapika terlalu berbahaya. Apalagi, Barigen baru saja dibunuh dan pelakunya masih belum ditemukan. Hanzo dan Biskuit pun mengubah pendekatannya. Mereka menawarkan mengajari seluruh staf Marayam menggunakan Nen secara langsung. Verge masih terdengar sangat skeptis. Baginya, Nen hanyalah kekuatan aneh yang sulit dipercaya. Melihat keraguan itu, Biskuit tiba-tiba kembali ke wujud aslinya. Tubuh mungilnya berubah menjadi sosok berotot yang sangat besar. Bahkan Biskuit sendiri mengaku tidak sepenuhnya memahami bagaimana kemampuan itu bekerja. Namun justru itulah bukti bahwa Nen memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas. Ia memang tidak bisa menjamin semua orang akan menguasai Nen dalam 2 minggu seperti Kurapika. Tetapi dalam waktu 1 bulan saja, latihan yang benar bisa melipat gandakan kemampuan fisik seseorang. Verge pun langsung terpana.
bukan karena kekuatan dari biskuit, melainkan karena ia sama sekali tidak menyangka wanita secantik itu bisa memiliki tubuh seberotot tersebut. Tanpa berpikir panjang, Verge langsung meminta biskuit mengajarinya tentang Nen. Sebagai gantinya, ia mengizinkan Belerainte kembali mengikuti kelas dari Kurapika. Saat pintu kamar dibuka, semuanya tampak normal. Koridor masih berada di tempatnya, tidak ada perubahan sedikit pun. Namun ketika Belerainte melangkah keluar, barulah misteri itu mulai terungkap. Dari sudut pandang Verge, Belerainte masih terlihat jelas berada di dalam lorong. Tetapi saat Belerainte mencoba masuk kembali, lengan kanannya perlahan menghilang begitu saja. Verge hanya bisa terpaku melihat pemandangan itu. Belerainte kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia benar-benar keluar dari ruangan, Marayam dan seluruh isi kamar langsung lenyap dari pandangannya. Ruang 1013 yang sekarang ia lihat bukanlah ruangan tempat mereka berada. Ia sendiri tidak tahu apakah suaranya masih dapat didengar dari dalam, dan ia juga belum yakin apakah nanti ia bisa kembali. Meski begitu, Belerainte tetap berjalan menuju kelas Nen Kurapika. Melihat fenomena tersebut, biskuit akhirnya memastikan dugaannya. Kemampuan Guardian Spirit Beast Marayam menciptakan batas Nen satu arah. Orang-orang di dalam masih bisa melihat dunia luar. Namun setelah keluar, mereka tidak lagi dapat kembali ke ruang asli dengan cara yang biasa. Sementara Belerainte melanjutkan misinya, biskuit mulai membuka kelas Nen bagi seluruh staf yang kini terperangkap di balik ruang tersembunyi milik Pangeran Marayam. Dan perlahan, satu lagi rahasia Guardian Spirit Beast Kerajaan Kakin akhirnya mulai terpecahkan.